Selamat malam kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai tanah Papua. Pada hari ini ada informasi atau berita terkait pemanggilan beberapa calon menteri pada saat nanti di pemerintahan Bapak Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran. Perkenalkan, pertama kali nama saya Adi Partogi Simbolon. Profesi saya sehari-hari adalah sebagai pengacara atau advokat, kalau dalam bahasa Inggrisnya lawyer, dan juga sekaligus salah satu kader partai nasional yang bisa dibilang partai pemenang saat ini, dan juga sekaligus anak muda atau Gen Z dalam profil saya ini. Dalam hal ini pembahasan saya terkait pemanggilan calon-calon menteri di Kartanegara, tempat kediaman Bapak Prabowo Subianto. Harapan saya semoga didengar oleh Bapak Prabowo Subianto terkait pemanggilan nanti pendamping Bapak Prabowo. Lewat VT saya mohon didengar oleh seluruh siapapun. Dalam hal ini saya menyampaikan terkait calon-calon menteri yang akan dipilih nanti atau dipasang atau diusung oleh Bapak Prabowo dan Bapak Gibran, dan juga dari partai-partai koalisi KIM. Dalam hal ini hanya saya menyampaikan boleh saja menteri-menteri yang diusung dari calon-calon dari partai politik, elit-elit politik, pemenang pemilu atau Pilpres 2024. Harapan saya sebagai masyarakat Indonesia, sebagai juga kader partai dan juga Gen Z, yang saya inginkan, harapkan menteri-menteri itu adalah dari yang memiliki pengalaman di bidang seperti contoh IT, harus memahami di IT supaya memperkecil ruang lingkup korupsi, ruang lingkup yang dimana jangan ada sampai para kandidat atau pendamping Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka untuk yang benar, yang memahami suatu siklus keadaan di Indonesia, di NKRI, dan apalagi di kabinetnya, seperti ISDM, sumber daya alam. Nah, di situ pun juga harus dipahami terkait itu yang dimana ISDM ini. Nah, terkait juga hukum dan HAM, terkait hukum, hak asasi manusia dan berbagai lainnya. Dan ruang lingkup itulah yang harus menjadi sentral. Karena apa? Sentralnya itu di kementerian. Makanya di dalam kementerian dan nantinya akan membawahi departemen-departemen tersebut. Ya. Makanya jangan berharap, jangan kepada dipilih, jangan gegabah. Ya. Harapan kami sebagai masyarakat Indonesia kepada
Bapak Prabowo Subianto sebagai nantinya akan dilantik pada tanggal 20 sebagai presiden, dan Bapak Gibran Raka Buming Raka yang benar-benar orang yang memahami siklus keadaan di kementerian dan di Indonesia. Dalam hal ini supaya memperkecil ruang lingkup korupsi, ya. Nah, dan juga terkait juga yang memahami proyek-proyek yang sebelumnya sebagai tongkat estafetnya mereka, itu para calon-calon menteri. Nah, yang kedua harapan kami adalah para menteri tersebut sebagian besar harapan kami kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka, yaitu menteri yang anak muda atau Gen Z. Karena kamilah yang sebagai mengusung Bapak yang dimana yang kami sebagai yang utama. Nah, harapan kami 30% atau 20% anak muda Gen Z ada di kementerian, ya, di kementerian, mau kementerian apapun, tapi anak muda Gen Z yang umurnya yang masih muda, bukan yang sudah tua. Ya sekitaran ya, harapan kami ya umurnya dari 35 atau 40 sampai 45 lah. Ya taruhlah 30 sampai 45. Itu karena yang benar-benar ya anak muda itu masih segar, fresh pemikirannya, semangatnya masih fresh, dan langkah-langkahnya dia pasti mengerti siklusnya, keadaannya di kementerian di Indonesia, ya kan, akan ada membangun progres. Nah itu ya harapan kami kepada Bapak Presiden nanti ya yang akan dilantik, itu Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden RI 2024-2029. Nah, sebab kita mengetahui, jangan kita gegabah. Apalagi ini pemerintahan yang harus bersih, pemerintahan yang benar-benar nanti yang di dalam kabinet Bapak Prabowo Subianto, kabinetnya yang benar-benar memahami siklus. Dan jangan sekali lagi harapan kami terkait korupsi, ya, di kementerian pun juga diperkecil. Nah, harus ada komitmen dan ketegasan dari Bapak Presiden Prabowo nantinya yang akan dilantik, dan juga Bapak Gibran Raka Buming Raka. Nah, harapan kami juga terkait tenaga kerja. Nah, di sini yang masih bisa dikatakan gonjang-ganjing, masih kisruh di antara ada dua kementerian, hukum dan tenaga kerja. Nah, ini harus dibenahi. Yang memahami ini adalah orang-orang ada di dalam kementerian tersebut. Nah, termasuk kejaksaan. Kejaksaan itu harus juga dibenahi. Nah, kehakiman pun harus dibenahi, ya kan? KPK pun harus dibenahi. Sebab ini harus konotasinya ada kemajuan, bukan sebagai kemunduran dalam kondisi saat ini. Nantinya di dalam harapan kami ya, nantinya Bapak Prabowo Subianto dan wakilnya Bapak Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden yang akan dilantik pada tanggal 20.
ada perubahan, ada peningkatan dan kemajuan di dalam pembangunan ISDM, pendidikan, SDM, hukum, budaya, teknologi, wisata, kayak perekonomian, ya kan, kesehatan. Nah, ini yang bisa sebagai PR, ya, terkait masalah banyak sekali di departemen atau di instansi kementerian atau departemennya masih banyak lemah, termasuk di dalam negeri, di dalam kementerian dalam negeri. Itu harus siklusnya harus ada perubahan, harus siklusnya orang-orang yang baru. Terkait pertanahan pun juga. Nah, dalam siklusnya di dalam pemerintahan atau nantinya di Kementerian Pertanahan atau yang bisa dibilang harus ada perubahan, adalah orang-orang yang mengerti di dalam bidang pertanahan tersebut. Nah, inilah yang saya harapkan, yang kami harapkan sebagai masyarakat. Nah, ini PR yang sangat serius untuk negara ini. Nah, karena kita ambil pengalaman pembelajaran di era presiden-presiden sebelumnya, yang dimana era-era tersebut di banyak sekali di dalam kementeriannya, ya, di dalam kementeriannya tersebut dugaan tindak pidana korupsi itu yang harus diselamatkan, harus dirubah. Nah, harus ada reformasi di kementerian. Dan orang kalau bisa berharap orang-orang muda lah yang dipimpin, atau yang orang-orang muda atau orang-orang yang benar-benar di bidangnya, yang memahami bidang itu tersebut, bukan titipan-titipan tersebut. Boleh titipan, tapi orang-orang yang benar-benar memahami kondisi di kementeriannya, di sumber dayanya, dan di NKRI-nya. Tuh yang harus dipahami. Yang seperti kami bangga kepada Bapak Prabowo Subianto pada saat di Kementerian Pertahanan. Ada pertumbuhan yang sangat pesat di dalam keamanan. Nah, seperti itu harapan kami di kementerian-kementerian lain. Nah, ini harus segera dan cepat diambil, dirubah. Kalau bisa malam ini, kalau Ibu Bapak memilih, pilihlah yang benar-benar munafik. Pilih yang punya pengalaman, yang mempunyai potensi, ia mengerti, memahami di bidang-bidangnya tersebut. Bukan asal comot di dalam atau asal Bapak suka. Itu harapan kami, bukan itu. Tapi yang benar-benar ia memahami, yang benar, kalau bisa anak muda, ya, tapi yang memahami di bidangnya, kayak teknologi, keamanan dan keamanan. Saya ulangi lagi kembali, olahraga ya olahraga, yang dimengerti di BUMN, Badan Usaha Milik Negara, itu investasi, kelautan, yang memahami benar, itu loh. Itu yang harapan kami. Seperti itu. Semoga VT saya didengar oleh Bapak Prabowo Subianto dengan Bapak Gibran Rakabuming Raka yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 ini. Ya, karena saat ini kan sekarang ada penggodokan di dalam atau pencalonan nama-nama yang akan dicalonkan sebagai menteri. Maaf, video saya dengan keadaan seperti ini. Saya tidak ingin melakukan yang seperti lebih bagus netral. Saya menyampaikan ini dengan keadaan seperti ini supaya video saya dipahami
dimengerti, bukan dengan keadaan baju mewah, bukan ini, tapi dengan kesederhanaan video ini VT saya sampaikan. Semoga masyarakat Indonesia yang melihat video ini VT saya viralkan, sampaikan apa yang saya sampaikan ini. Dan ini untuk masa depan Indonesia dan masa depan lebih maju. Indonesia tanpa korupsi, Indonesia tanpa KKN. Harapan kami itu. Semoga video ini terdengar dan didengar oleh Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran dan seluruh jajaran partai elit politik. Salam Indonesia Raya, salam perubahan.